Hai pemirsa, seneng banget aku bisa nyapa kalian lagi tentunya bersama dengan Double Pot of With Sesendar. Nah kali ini episode kedua nih ya, kita bakalan ngobrol tentang how balancing life between become entrepreneur and also mom. Nah ini tuh hal yang gak gampang. Betul. Udah ada narasumber saya di sini bersama dengan Buah Hati salah satunya. Salah satunya. Karena salah satunya di balik kamera. Di balik kamera marah-marah. Karena moodnya sangat nge-swing. Iya, mood swing dia. 5 menit Iya, berganti betul. mood. Betul. Itu terlihat mulai jenggureng lagi ya. Dada dulu sama jenggureng. Halo Yoi. Halo. Tampak tidak mau melambaikan Iya. tangan. Karena takut dia kayaknya ya melihat kita. Takut diteror tiba-tiba langsung suruh masuk gitu kayaknya. Oke pemirsa, kita sebelum ngobrol lebih jauh, kita mau kenalan dulu nih sama Mbak Widya Rosena. Halo Okvi. Hai Mbak Wid. Seneng banget loh aku diundang ke sini. Ini tuh by the way, Iya. ini tuh adalah tempat priwetku dulu. Serius? Serius, nanti aku tunjukin videonya waktu aku Tahun di sini. berapa itu, Mbak? 2017. Oh wow. Iya, aku udah eksis di sini. Ternyata Jadi, bersejarah berbagai ya? sudut aku di sini. Kamu sudah menjelajahi? sudah menjelajah semua sampai dapur. Enggak. Agak-agak serem Enggak sih. Oh mungkin waktu itu kayak walk interview jadi chef ya? Betul, maksudnya ya? iya. Langsung di situ di Sebelum chef Rose tuh kayaknya Mbak Widya duluan udah masuk ke dapur kita ya. pokoknya pengen dibilang si paling-paling. Paling-paling Iya. sampai bagian terdalam udah pernah. harus tahu semuanya. Nah, kalau Mbak Widya tadi tuh sempat ngomong bahwa Double Decker menjadi salah satu tempat bersejarah nih, Mbak. Betul, Priwet, iya. ya kan? Kali ini Mbak, kita tuh mau ngobrol. Iya, sebenarnya. boleh banget. Boleh Aku banget. seneng banget ngobrol sama kamu. Gemes. Jadi kamu gini. Jangan percaya pemirsa. Ini hanya terjadi di depan kamera. Di luar ini kita berantem di ring tinju ya. Tinju bareng. Iya. Kita mau membuat pertandingan berikutnya. Betul. Jadi Podiva, Ruang Tinju, dan Fake Fighter be ready. Oke? Be ready. Mbak, sebelum menjadi seorang mom Yes. dan juga seorang entrepreneur. Dan nangis dulu. Belum. Oh, belum. Belum ngomong Oh, iya, sama oke. sekali. Oke, gimana? Perjalanan karir seorang Widya Rosena ini berawal dari mana, Mbak? Berawal dari dulu aku tuh kuliah di broadcasting. Oh. Awalnya. Jadi aku kuliah broadcasting, kemudian aku siaran. Aha. Ada beberapa radio di Kota Solo ini yang tentunya pengen banget aku bergabung Pasti banget melirik gitu. banget. Melirik Geret banget. nggak sih, Mbak? Geret pol. Pakai dadung nggak? Langsung dikira gulu. Enggak. Jadi waktu itu aku kuliah broadcast, terus Oke. aku magang di salah satu radio. Aha. Terus aku ditarik jadi announcer di situ. Oh, wow. Terus dari situ aku menjajah dunia MC gitu. Terus masuk dunia MC, langsung ke IO juga. Terus juga udah sih itu aja prestasiku, nggak ada yang lain. Wah, manda untuk meroket ya memang pemirsa konsepnya di hari ini. Kalau Iya. sebelum lanjut ke Mbak Widya nih ya Iya. pemirsa, kita mau ngobrol sama Mbak Widya Saset kebetulan di sini. Versi saset. Halo kakak, namanya Kak siapa? Kak Gaya, Kak Gaya, lembut banget gak kayak Iya, mama soalnya ya? keras dong sayang. Kak siapa? Kak Gaya, Kak Gaya. Sangat bertalenta ya. Sangat bertalenta. Semoga Iya. tidak mirip dengan mamanya. Ini toa masjid saya makan soalnya. Kenapa toa? Oh, masjid, tapi itu betul. ngerezekeni ya, Mbak Ngerezekeni, ya. bener. Bener-bener. Kalau Kak Gaya ini kelas berapa ini sekolahnya? TKP 4, TKB 4. Umurnya? 6 tahun, Iya. Oh, 6 tahun. Kemarin habis ulang tahun kan? Iya. Pakai tema apa itu, Kak? sirkus. Sirkus. WO-nya salah. IO-nya dari mana Kak Gaya itu? Dari siapa? Dari mami ya? Namanya apa ya? Mami kerjanya apa sih? Kerjanya apa Mami sih? kerjanya Mami apa? itu sebenarnya kita kopek dari anaknya kan bisa. Kalau mamanya kan udah ini ya bisa membuat-buat sendiri. Coba Menekan anak Menekan, biasanya. nah. Ini tangan saya nggak di sini tapi langsung Di bawah. Coba. Jadi biru-biru gitu pemirsa. Bundas. Penindasan POC di aneh. Kalau Kak Gaya taunya mami itu kerjanya di mana sih? Kerjanya apa mami? Kerjanya apa? IO. Tahu nama IO-nya mami nggak? Wah, Gimana sih kak briefingnya? Kak, baca skrip dong Kak. Baca skrip Ini dong. loh Kak, skrip di bawahnya loh Kak. Kalau misalnya, berarti anak-anaknya Mbak Widya tuh sangat paham ya Iya, pola kerja mamahnya betul. yang jarang nggak pulang, mama jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Enggak sih, jadi kalau Gimana, dulu, gimana? jadi ini ceritanya panjang banget Fit. Aduh, nggak cukup dong. Panjang banget. Berarti Ini nggak usah kayaknya aja Mbak. Nggak cukup sih, 1 jam nggak cukup. Berarti
harus 3 hari. Harus ceritain kehidupanku. Lelean ya, berasa wayangan. Gimana tuh? Jadi dulu waktu awal menikah, aku tuh sebenarnya ada sebuah perjanjian darah. Oh enggak. Jadi Kok ada ngiri sebuah banget? enggak Sama suami maksudnya? Iya, sama suami tuh kayak udah sempet ngobrolin nanti gimana ya kalau aku sudah punya anak, aku udah pekerjaanku akan seperti apa, kemudian anak-anakku nanti akan gimana gitu loh. Karena kan berangkat dari dunia entertain tadi ya, betul, Mbak? sedangkan dunia entertain kan kamu tahu sendiri ya Fit, kayak kita tuh kerja ya 24 jam, Betul. apalagi aku IO ya, jadi kayak harus nunggu loading, harus Enggak sih, itu alasan aja sebenarnya. meeting. Sebenarnya mamanya kemana sih? Aku pun tak tahu. Sorry ya Mas, kita buka Aku di pun sini. tak tahu. Lanjut. Gitu. Terus intinya karena aku kan sering pulang malam gitu kan. Terus suamiku tuh juga bilang gimana sih kalau seandainya nanti kalau aku tugas, karena suamiku kan tugasnya tuh pindah-pindah ya. Oke. Nanti setiap kali aku pindah tugas kamu ikut aku gitu. Oh iya, aku pasti bisa. Aku pasti bisa menjadi seorang ibu yang baik. Waktu gitu. itu. Waktu belum ada anak. Karena manusia tugasnya berencana. Betul. Lalu? Tapi Tuhan yang memutuskan semuanya. Betul. Kemudian udah dijalani waktu aku hamil, posisi suamiku tuh kerja di Bali, tugasnya lagi di Bali. Oke. Orang kan mikirnya tuh kalau Suaminya di Bali. di Bali itu kan Bali life itu enak banget. Exactly. Caranya tidak. Tapi kamu ikut pindah ke sana, Mbak? Ikut 1 tahun aku di sana. Jadi waktu aku hamil sampai lahiran aku balik lagi ke sana juga. Sempat dia di gitu. sana sekitar 6 bulanan lah, 6 sampai 7 bulan dia si Gaya ini di sana. Itu tuh kayak ngerasain banget, oh ternyata aku tuh nggak bisa ya kalau nggak produktif. Jadi aku tuh tipe cewek yang selalu mencari-cari, ini gimana ya biar bisa dapat duit tuh gimana. Cari-cari kerjaan Cari-cari ya? kerjaan. Terus suamiku kan nggak ngebolehin aku kerja di sana. Kayak ya udah deh, aku just tip akhirnya Fit. Jadi kayak Just aku tip dari Bali? Just tip dari Bali. Jadi apapun yang dari Bali tuh aku kirim ke Solo. Jadi kayak customer-nya juga teman-temanku Solo kan. Kayak mereka Berawal dari teman-teman dulu. dari teman-teman kayak gitu. Jadi setelah itu aku baru tahu, oh ternyata aku tuh tipe yang nggak bisa menjadi ibu rumah tangga ya. Kayaknya kalau aku diem tuh susah gitu. Hatiku tuh kayak gelisah terus, kayak bingung mau ngapain. Karena kebiasaan apa-apa kan setiap hari aku kerja di Berkegiatan, Solo, betul. berkegiatan. Ya udah akhirnya aku bilang sama suamiku yang kayaknya aku nggak bisa deh kalau harus ikut kamu terus ke Mana-mana. setiap tugas. Ya mungkin akan ada waktunya nanti aku akan capek sendiri, tapi Iya, kayaknya kalau aku nggak produktif setiap harinya aku nggak bisa, aku bilang Iya. gitu. Terus akhirnya suamiku ya udah kita jalanin dulu seperti ini gitu. Akhirnya awalnya suamiku nggak mau ngerti nih, kayak Kekeh nih, ego anak laki-laki. udah pengennya kan anak tuh harus dipegang, harus diajarin, karena madrasah utama seorang anak adalah ibunya gitu. Itu pemirsa yang mau menikah Yang mau ya. menikah, dipikirin Tolong dulu ya, obrolkan Say. dari awal. Gitu. Jadi emang kayaknya komunikasi dengan suami itu penting banget. Apalagi untuk menyangkut kita Pola pendidikan anak juga ya. pola parenting ya, Parenting terutama parenting anak itu penting banget, karena kadang tuh memang ada beberapa suami yang mungkin egonya terlalu tinggi, yang tidak mau mengerti tentang kegiatan istrinya kayak gitu. Dan untungnya sih suamiku masih bisa ngerti sampai sekarang ya, kayak semakin aku kesini malah aku semakin lebih sering pulang malam nih. Setelah anak 2 semakin pulang malam, karena aku Malahan juga ya. memberikan pengertian ke suamiku. Kayak aku kayak gini juga membagiku juga harus balance, kayak setiap pagi aku juga harus nyiapin buat anak, bekal anak dulu nih. Jadi Oke. ada in my life-nya. Menarik nih. Melek mata, bangun tidur nih. First thing first. Langsung bikinin bekal anakku dulu, sama Oke. bikinin kopi suamiku. Wow. Istri Mau nangis yang- nih kayaknya nih, mau nangis. Tolong ya. Saya boleh makan ini dulu? Buat Biar agak dingin. adem. Iya, iya. Biar agak Silakan, adem. silakan. Jadi begitu Jadi pemirsa, begitu pemirsa ternyata ya. sesusah Jadi- itu mengatur waktu. Mengatur waktu tuh seorang susah. ibu Kalau dan dibilang pengusaha. udah balance belum sampai sekarang, karena Saya belum nanya loh itu. Oh Udah iya, dijawab aku jawab diriku sendiri. Karena sangat relevan ya. Sangat relevan, karena memang ya kan kegiatanku banyak ya Fit. Maksudnya iya. sekarang aku ada toko juga yang harus aku handle. Toko apa Ada- Mbak? Kasih tahu pemirsa dong. Oke, jadi ada beberapa bisnis yang aku jalanin sekarang ya. Ada event organizer, itu namanya Obong Management Fit. Oke. Itu tuh kayak kita tuh bikin untuk khusus wedding organizer yang ngurusin pengantin-pengantin yang mau pakai jasa aku, boleh banget loh gitu. Seperti saya sempat udah nanya Sempat kemarin nanya. tahun lalu. Betul. Terus 2 tiba-tiba tahun lalu. putus. Terus Karena kayak ganti calon. ganti calon. Tapi lebih setuju calon yang sekarang sih. Amin. Iya kan. Semoga nanti nggak pakai nanya langsung Mbak DP gitu ya. Nggak usah nanya-nanya, nggak usah ditanyain Mbak sayang. Nggak usah DP langsung aja Mbak Lin gitu. Itu Terus ada WO, ada ada IO, WO, Hmm. terus ada IO. IO ku tuh namanya CV Gaya Kreatif.
Oh. CV Gaya Kreatif itu ngerjainnya kayak Hello Market. Berarti Obong tuh malah fokusnya ke WO ya, Mbak? Betul. Kalau Obong tuh Gitu. fokusnya ke WO, ke MICE sama MICE, iya. corporate gathering kayak gitu-gitulah intinya. Oke. Kayak acara-acara yang lebih formal kayak gitu. Terus aku ada event organizer. Namanya CV Gaya Kreatif. Itu kayak kita bikin kayak kreatif market gitu, Fit. Kayak di mall-mall, terus juga bikin acara-acara konser, bikin acara-acara yang anak muda banget lah kayak gitu. Berarti kalau Hello Market masuknya mana? Beda lagi? Ya tuh masuknya di CV Gaya Kreatif itu. Oh, karena acara-acara yang kayak di lebih mall, anak muda, toko lebih anak muda gitu ya. betul Oh. kayak gitu. Itu. Terus aku ada lagi satu itu namanya Gaya Hampers. Gaya Jadi hampers. itu inspirasinya dari Gaya anak aku dalam bentuk hampers. Jadi tak cuci anak. Dibuka aja Dibuka deh. aja, halo langsung gitu dia. Bu ini Zoe. Aku nggak mau pulang. Aku benci orang-orang. Aku selalu melihat story-story tentang Gaya dan juga Zoe yang sangat menghibur. Itu sangat berbeda sekali ya karakternya Betul. mereka. Seperti kutub utara dan selatan ya, Betul. Mbak. Nanti rencananya kalau Zoe aku bikinin bisnis ini kenteng pelek ya. Sesuai karo mute. Pok. Ngomong teka apa? Marah terus soalnya dia kan. Tapi sesuai loh, Mbak. Sesuai, Tugas cocok. ibu kan mencari potensi anak ya. Betul. Dan sudah pas. Sudah pas Kak ya. Gaya sukanya kan merangkai yang cantik. Iya, yang gemes-gemes gitu. Gemes. Kalau Zoe ya tadi ya itu kenteng pelek. Kenteng pelek cocok banget sih dia. Bener. Sama dandani knalpot loh. Iya bener. Apa brong? Kostum. Custom knalpot ya. Iya benar. Cocok tuh, Mbak. Itu. Jadi ada beberapa bisnis yang memang aku jalanin sekarang dan Oke. itu nggak mudah gitu loh, Fit. Kayak mau nangis lagi. Oh, belum Ini ya? dibawa pulang Belum tuh, ya? Mbak. Belum ya? Jadi kayak membagi waktuku pun sangat susah sekarang. Kalau dibilang orang-orang tuh sering banget aku ditanyain, apalagi untuk ibu-ibu baru ya. Nah, gimana cara bagi waktu, Ma? Gimana cara bagi waktu? Nggak bisa. Harus ada yang diprioritaskan. Oke. Tinggal kamu, kalau aku sama suamiku intinya anak dulu. Anak dulu maksudnya anakku udah beres, kayak udah aku siapin bekal, dia tinggal berangkat. Nah ketika posisi dia udah berangkat, kadang aku di sela-sela itu meeting. Wow. Meeting, terus Zoom gitu ya, Zoom maksudnya lewat atau aplikasi. ketemu sama orang di luar juga bisa. Karena kan meeting paling sekitar 2 jaman lah ya. Meeting itu Oh, juga. English. Ini udah pakai accent English. Aduh, jadi kayak outfit dong. Kalau meeting tuh kan sebenarnya juga menguras energi ya, Fit. Iya. Apalagi dalam satu hari itu meeting bisa sampai 2-3 kali. Betul. Udah itu terus ngecek ke toko tuh lagi ada apa di sana, pegawainya gimana, terus kira-kira pekerjaannya akan seperti apa. Itu sangat menguras tenaga banget. Tapi cuma memang kuncinya sih ikhlas sih, Fit. Kayak kita kayak gini juga buat anak. Maksudnya aku bekerja tuh sebenarnya selain untuk mental healthku supaya Iya. kita juga happy terus, sebenarnya kan Iya. kayak gitu untuk melatih otak kita kan supaya nggak jalan di tempat, kita bisa ketemu orang tuh kayak seneng gitu loh. Recharge ya, Mbak? Recharge, energi, kayak aku pun pulang dengan hati yang penuh gitu loh, kayak yang diajak ngobrol suamiku, oh tadi aku ketemu ini yang gini. Jadi kita komunikasinya pun juga enak gitu. Sebenarnya sih ya setiap rumah tangga tuh beda-beda. Iya. Cuma kalau aku dan suamiku sendiri menempatkannya seperti itu. Jadi ketika kita balik kita bisa komunikasi tentang seharian ini kita udah ngapain aja, apa yang aku lakuin, apa yang aku meetingin tadi kayak gitu. Setelah itu baru bahas anak. Anak tadi kayak Gaya tuh setiap kali pulang sekolah kan selalu ketanyain, tadi ngapain aja Kak di sekolah kayak gitu. Jadi memang bonding dengan anak pun aku juga kayak nggak mau hilang momen sih, Fit. Karena mereka kecil tuh kan kayak momen-momen yang golden age ya. Golden age tuh kayak momen penting buat anak. Masa pertumbuhan ini tuh mereka tuh lagi menyerap, lagi mengenal apa yang namanya bonding dengan orang tua. Betul. Kayak gitu. Jadi aku usahakan setiap kali aku keluar kayak gini aku pasti ngajak anak. Iya. Kalau mempunyai meetingnya santai gitu ya, Fit, maksudnya nggak terlalu resmi banget. Biasanya kan kita kalau technical meeting resmi gitu ya. Dengan vendor-vendor pasti resmi kan, vendor Mbak? kan nggak mungkin anakku terus mami gitu kan, nggak mungkin. Mami pulang gitu kan. Iya, Mami iya. iPad, aku main iPad, lihat iPad gitu kan. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, Jadi ya. aku pasti juga ngeliat momen, oh di meeting ini aku bisa bawa anakku nih. Yes. Jadi mereka pun juga bisa bersosialisasi dengan sekelilingku gitu. Lebih cepat juga ya, Mbak, belajar berkomunikasinya juga. Dan mereka bisa lebih cepat nyerap gitu loh. Iya, Aku iya. senangnya sih seperti itu sih. Jadi mereka bisa belajar juga, oh mamiku kerjanya seperti ini. Jadi mereka juga ngerti, oh jadi sehari-harinya mamiku tuh kerjanya ada di toko, ada meeting, ada ini bla 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 gitu. Terus kalau misalnya pendekatan sama kayak misalnya Gaya, Zoe. Nanti aku juga mau nanya Gaya. Iya, sih. boleh. Kayak Jawab yang tidak jujur ya. jawab yang Enggak ya? bagus-bagus aja ya, Kak. Kalau pendekatan sama anak-anak setiap kali pulang kerja tuh gimana sih, Mbak? Maksudnya gini, apakah kan kadang Boleh ya Fit, aku sambil makan ya? iya, Mbak, nggak apa-apa. Ini enak banget loh, Habisin seger banget dulu. loh. Oh ya? Itu namanya es rasa cinta. Oh, es rasa cinta.
makanya penuh cinta. Emang agak lain. Agak lain. Saya hari ini. Iya. Terus kalau misalnya pendekatan gitu Mbak, setiap kali pulang kerja, ya mungkin ada momen dimana kita tuh moodnya kebawa Ya, ketika di luar pasti, rumah pasti. kan. Nah, masuk ke rumah menetralkan itu sebelum ngomong sama anak gimana Mbak? Mungkin ini juga bisa jadi cara ibu-ibu muda di luar sana ketika kerja juga kayak Mbak Widya kerja tapi juga handle buah hati, tapi dari luar tuh udah menyerap energi yang kurang positif, kemudian pulang gimana cara ngenetralinnya dulu sebelum Jadi, ke anak? Sebelum kemana-mana kan aku nyetir sendiri ya Fit. Wah, ini apalagi kemana-mana sendiri. Aku nyetir sendiri. Pasti sebelum aku ketemu anakku, aku kayak inhale exhale dulu di dalam mobil. Kayak aku jangan sampai membawa energi negatif untuk aku masukkan ke dalam rumah. Itu penting banget loh. Karena ketika kita pulang dengan keadaan kita marah, kita hatinya lagi gondok dan lain sebagainya, itu tuh nggak enak banget. Dan itu kayaknya nyalur ke orang-orang di rumah nyalur ya ke Mbak? anak juga. Anak tuh tiba-tiba suka nangis loh kalau mamanya tahu aku lagi capek, aku lagi kayak banyak pikiran, mereka jadi nangis kayak, Mami ayo dong mainan, Mami please handphonenya taruh dulu, kita mainan dulu kayak gitu loh. Karena kan kadang kerjaan kan banyak di handphone ya. Betul. Kayak mereka tuh ngelihat maminya kenapa sih kok megang HP-an handphone terus. terus. Jadi kalau usahakan ketika sudah berada di rumah jangan megang handphone. Apalagi momen bersama dengan anak, kayak kalau aku sama anakku sih kayak begitu sampai rumah, begitu di kasur ya, itu mereka pasti minta, Mami bacain buku cerita dong, Mami ayo mainan Lego bareng, ayo Mami. Jadi mereka tuh selalu berkomunikasi terus dengan aku gitu loh, dan aku nggak ada waktu untuk megang handphone. Makanya aku kayak sebelum ketemu anakku, aku pasti kayak di mobil tuh udah gitu dulu. Mau hari itu aku mau seneng mau enggak, pokoknya aku kayak biar aku menetralkan hatiku dulu, baru aku masuk ke dalam rumah. Baru mandi, baru bersih-bersih makan. Jadi harus memperbaiki moodku juga, baru ketemu anak-anak. Baru ketemu anak. Sekarang aku mau nanya dari sisi Gaya kacamata ya? Apa? Gaya. Betul tidak? Pilihannya A, B, C ya, nanti ya, jangan lupa ya. Nanti di depan situ ya Kak pilihannya. Kalau Kak Gaya, misalnya Mami lagi kerja nih, terus Kakak udah pulang, udah di rumah. Seringnya ketemu Mami pas pulang sekolah apa pas malam? Pas malam. Pas malam. Terus kan Tante kan sering tuh lihat story-storynya Yang keras Mama, suaranya. storynya Mami. Kalau misalnya suka Kak Gaya sama Zoe suka gambar-gambarin Mami tuh. Gambar-gambarin apa aja sih? Gambar-gambarin bunga, hati, rumah, habis itu matahari, sungai. Buat Mami. Ya mau dilarung. Mami ini nggak begitu terus larang gue lagi. Suntak kayak lagi nih laut Dia tuh gitu. setiap hari kalau aku pulang ke rumah, maksudnya aku pulang malam gitu ya, maksudnya aku pulang ya sekitar jam 6 jam 7. Dia tuh pasti udah di kamar, Membuat sesuatu. Mami, aku ada surprise loh buat kamu. Itu setiap hari Fit. Berarti Setiap love hari. language-nya itu Bikinin surprise dengan gambar apapun. Gambar yang dia bikin tuh kayak pencapaian dia yang sudah dia bikin tuh kayak ditunjukin, Mami ini loh, aku udah bisa bikin ini. Aku bikin, nanti lihat ya di kasurmu, itu posisi aku lagi di bawah ya, nanti lihat di kasurmu ada surprise buat kamu. Betul gitu nggak? Kenapa sih kamu suka bikinin Mami surprise? Biar apa sih? Biar Mami senang. Ah, terima kasih ya. Ah ya ampun. Biar Mami seneng ya, biar Mami nggak Karena capek kerja apa? lagi ya. Karena Mami udah capek ya di luar. Terus biar apa? Selain biar Mami seneng, biar apa lagi? Biar Mami kan biasanya beliin aku mainan kesukaan Mami juga tak kasih hadiah. Oh. Ini siapa mamanya sih kok saya yang terharu ya? Tak nangis saya say. Ini saya suami aja belum punya loh ini. Tapi kok wes Kayaknya langsung punya anak aja deh, Fit. Mbak, Punya suami ribet ternyata ya. Mbak, serem dah. Jangan dong. Ini ditonton 20.000 orang loh ya di YouTube loh ya. Terus Kak Gaya aku mau nanya lagi. Diem dulu. Jangan di-push ya. Alhamdulillah sesuai briefing. Enggak ya? Langsung. Ini langsung loh. Ini tadi kamu tanyain dia tanpa briefing loh. Latihannya 2 minggu kan? 2 minggu. 2 tahun selama dia hidup. Oh iya. Kak Gaya, satu hal yang paling Kak Gaya suka dari Mami apa? Satu aja Apa? nggak banyak-banyak, satu. Mami apa? Apa? Mami apa biasanya? Yang bikin Kak Gaya bahagia banget. Ketika Mami ngapain? Apa? Tenang dong, jangan di, apa? Ini kakinya udah aku tekan nih. Oh diinjek pemirsa. Enggak. Ketika Mami ngapain? Kalau biasanya Apa? Kak Gaya, aduh Mami terima kasih, itu ngapain biasanya? Beliin sesuatu.
Beliin sesuatu. Terus sebagai gantinya kakak tadi ngelukisin mami itu ya? Iya. Oh, kalau biasanya satu gambar yang menurut Kak Gaya itu membuat mami paling bahagia tuh gambar apa? Yang mami paling senang apa gambarnya? Gambar Pak Karno dan Bung Hatta, warna merah. Duit dong. Gambar apa Kak? Gambar Zoe sama aku. Zoe sama Kak Gaya. Itu yang gambar kakak atau Zoe? Aku. Terus dikasih ke mami waktu mami pulang kerja. Mami bilang apa itu waktu itu? Bilang makasih. Memeluk Kak Gaya enggak? Atau dicibit sama Enggak, ini mau aku pegang ini. Kok penuh penindasan ya episode kali ini ya? Tadi rencananya ini mom and kids loh. Kok jadi VOC? Kerja Rodi habisnya. Jadi Kak Gaya selalu melukis buat mami setiap hari. Mbak, kamu pernah nggak sih Mbak terharu Mbak sama anak? Iya, setiap hari. Apalagi waktu awal-awal dia bikinin aku kayak gitu ya. Itu Dia mulai kan kapan kayak gitu? setelah dia masuk sekolah. Oh, berarti itu ekspresi dia ya, ekspresi menerima dia, ilmu, dipraktekin bener. di rumah. Jadi kayak mungkin karena dia memang dari kecil deket banget sama aku ya Gaya, maksudnya ngikut aku kemana-mana, maksudnya aku kerja, aku meeting tuh dia selalu ikut. Beda sama yang kedua, mungkin aku agak lebih longgar ya, dia lebih sering banyak di rumah kayak Zoe. Kalau Gaya tuh kayak tahu aku banget gitu loh, Fit. Kayak lebih ngerti ketika aku moodku lagi nggak enak, dia pasti, Mami kenapa sih? Sedih? Mami kenapa? Udah Mami, terus dipeluk kayak gitu loh. Dia sebenarnya love language banget sih anaknya, kayak selalu meluk, selalu nyium. Physical touch ya. Mamanya kan physical attack nih. Tinju terus. Anaknya gitu, yang love. Iya, dia love banget sama aku begitu. Jadi ya gitu deh anaknya. Cie. Pernah nggak sih Mbak, kayak misalnya ini tadi kan entrepreneurnya udah kenceng ya kita bahas Iya, ya. iya. Kalau tentang mom's life, pernah nggak sih sampai yang titik burnout, capek sama kerjaan dan anak gitu Jam misalnya? berapa? Mami nanti pulangnya jam berapa? Kak, Rencananya masih jam syuting, 1 pagi. 1 pagi Kak, ayo. 1 pagi, Fokus Kak. dulu kameranya di sana, ayo Ah, dadah iya. dulu. Itu kameranya tuh Kak, Kak Gaya. Dadah. Iya. Udah agak letoy dia ya. Letoy. Lemes, terserap energi. Kayaknya kesini banyak ya Kak ya energinya. Kak Gaya suka nggak sih ngobrol sama mami? Cerita-cerita, biasanya cerita tentang apa? Sekolah. Yang keras suaranya sayang. Kalau di cerita sekolah tentang ngapain aja Kak Gaya biasanya? Biasanya aku nonton film-film. Di sekolah ya? Terus belajar apa lagi? Belajar bermain. Belajar dan bermain. Belajar membaca, Mhm. berhitung, terus belajar apa lagi? Melukis? Iya. Biasanya kalau misal cerita sama mami, yang mau Kak Gaya omongin tuh apa aja sih? Bondingnya biasanya apa aja sih Mbak ngobrolin sama anak-anak? Banyak. Mulai dari Gaya deh, kalau saya kan mungkin masih terlalu kecil Iya, ya. deh. Kalau ke Gaya. Dia tuh kan setiap hari aku lesin juga Fit. Jadi Di rumah? Di rumah, Oke. ada yang di rumah, ada yang di luar. Maksudnya les dia tuh banyak kayak renang, ada taekwondo juga, Wow. balet. Jadi aku pengen anakku tuh Lengkap punya ya? komplit, harus paket komplit dong. Bener. Aku tuh seneng banget kayak anak tuh Soft punya skill ya? banyak aktivitas juga. Oke. Jadi bisa tahu nih dia pengennya seperti apa nanti. Dan di bidang yang mana? Nggak di bidang Gitu. yang mana? Aku selalu nanya ke dia, Kak, nanti kamu gede pengen jadi apa sih? Kamu besok kalau gede Nah, pengen mau jadi apa sih? sih kakak? Mau jadi chef sama kayak mami. Oh, mau jadi chef Sama? kayak mami juga. Kayak IO. Oh, berarti IO. nanti IO-nya bagian masak-masak ya kak? ngeracangi wortel ya, Bagian sayang. catering deh. Oh mau jadi chef? Itu, iya, dia pengen jadi chef katanya. Makanya dari kemarin tuh aku selalu kalau mamanya ada acara Cooking class? cooking class gitu tuh aku ikutin juga. Ah, Double Decker punya tuh cooking class untuk Cocok anak-anak. banget ya, Fit. Banget, Mbak. Iya. Ntar juga pemirsa yang punya anak-anak yang seusia Gaya dan Zoe, suka iya. masak, bercita-cita jadi chef dan juga IO kayak Mbak Widya, boleh ikut kelasnya. Oh gitu. Nanti kita sering banget Mbak buka kelas Ih, itu. mau banget ya. Gaya pasti seneng banget. Karena dia kayak dari dulu kalau tanyain pengen jadi apa jadi chef, Chef. kok bisa chef sih Kak? Konsisten terus Gitu. ya Iya dia konsisten, jawabnya? dia nggak pernah ganti-ganti. Biasanya kan kalau anak kecil tanyain pengen jadi dokter lah hari Besok ini. ganti lagi. Ganti lagi apa dia nggak? Aku pengen jadi chef Mami. Oh oke. Jadi nanti kalau ada kelas-kelas cooking class kayak di Double Decker gini pasti Gaya happy banget deh. Boleh, boleh. Ntar kita info ini ya, Mam. Iya, terima kasih loh Mam. Sama-sama. Belum, Mam. Baru gadis. Hah? Tidak gadis. Sensor. Kidut. Tapi dulu tuh waktu aku kecil tuh
juga sama kayak Gaya loh, Ma. Maksudnya kayak ditanya tuh udah konsisten. Iya. Mau jadi apa, gedenya tuh udah ngerti. Tukang pukul ya, Fit? Apa sih cita-citamu dulu kalau ditanyain? Kan kamu udah tahu, Mam. Oh. Itu nggak perlu masuk scene ya. Iya, Kita kayaknya harus hapus di-cut lagi yang scene ini. itu. Itu off the record. Kita lanjut Iya, ngomongin lanjut. tentang mom's life. Iya, mom's life yang sangat hard life juga ya. Karena Yang titik burnout tadi loh, Mam. ya, Terus tadi belum gimana? dijawab, belum dijawab. Apa tadi pertanyaannya? ngelek. Begini resiko kalau narasumbernya di atas 40 tahun. Jompo. Jadi pertanyaan minimal harus diulang 3 kali ya pemirsa. Ini kepalanya brain fog. Jadi kalau ada itu sebuah penelitian, katanya orang kalau habis melahirkan gitu tuh ada namanya brain fog. Jadi kayak ngelek terus kayak ketika diajak omong kurang connect. Tapi sebelum melahirkan apakah juga tidak begitu? Oh, seperti itu. Malah lebih parah. Jadi ini malah mengurangi. Mengurangi. Ya. Bersyukur sekali Mama ya. Itu. Gimana cara mengatasi ketika banyak sekali workload-nya, Iya. pekerjaannya melimpah, kemudian kewajiban dalam rumah tuh juga sedang banyak-banyaknya. Terus kebutuhan untuk me time juga kurang. Gitu Iya. gimana Mam biasanya? Aku tuh pernah ya Fit, dalam satu momen 1 bulan itu tuh aku sangat full banget. Mulai dari aku ngurusin toko, terus aku ada event wedding yang melibatkan presiden tuh kan sangat ribet banget ya. Iya. Terus aku tahu banget di posisi itu aku tidak bisa bertemu terus dengan anak-anakku. Oke. Jadi membalasnya adalah setelah 1 bulan itu aku bener-bener ngelonggarin 2 minggu full itu untuk anak-anak. Liburan. Jadi kayak mereka aku ajak kemana kayak gitu. Itu sebenarnya kayak untuk membalas yang kemarin-kemarin mungkin mereka kan setiap kali ini nyariin, Mami kok nggak pulang-pulang, Mami kemana sih, Mami dicari ini, gini-gini. Jadi memang enaknya jadi entrepreneur tuh kita bisa mencari jadwal sendiri untuk Betul. kapan sih kita mau libur, kapan sih kita mau bener-bener Kerja. kerja full kayak gitu. Jadi memang kalau buat aku sih memang semuanya prioritas keluarga ya, Fit. Yes. Cuma aku juga ada tanggung jawab yang namanya pekerjaanku pun juga berat. Jadi ketika aku sudah menyelesaikan pekerjaanku secara maksimal, aku pun akan kembali lagi ke keluarga kayak gitu loh. Jadi nggak mungkin aku akan kayak terus terus akan kerja terus kok gimana caranya sih dapetin cuan terus enggak sih, aku enggak. Ini posisiku sekarang udah nggak seperti itu. Kalau mungkin dulu aku belum nikah, aku mikirnya Masih ya gimana kayak caranya dapat money cuan, oriented ya, gitu ya, money Mam. oriented, harus dapat duit gimana caranya. Kalau sekarang kayak mentalnya anak pun juga penting gitu loh. Iya. Mereka butuh ketemu dengan ibunya, butuh Kehadiran ibunya di setiap momen mereka, karena setiap hari memang Gaya tuh selalu menceritakan apa yang sudah dia lakukan sebelum tidur kayak gitu kan. Dia suka Seharian dia cerita tuh. seharian dia kayak ngapain aja. jadi sebelum tidur tuh kan dia suka baca buku, mainan-mainan gitu kan. Terus nanti Itu dia tidurnya ceritain bareng nggak sih Mbak? bareng. Kalau si Gaya masih bareng aku, kalau si Zoe enggak. Oh emang udah Kasurnya nggak cukup mandiri. sih. Oh, Enggak. Dia karena emang udah dibedakan dari kecil ya. enggak Fit. Jadi semua anak sama. Sama. Cuma karakternya aja yang beda. Emang agak perlu perlakuan khusus ya. Betul. Itu karena aku mikirnya ya dia sekarang sudah beranjak besar, dia sudah mulai mengerti tentang perasaan juga, udah ngerti tentang apa sih, gimana sih rasanya dijahatin pas di sekolah, dibaikin di sekolah tuh kayak gimana. Jadi aku harus tahu nih, itu kan juga menyangkut tentang mentalnya dia juga nih. Betul. Kalau ada apa-apa juga aku harus tahu. Makanya aku selalu menekankan, Kak, apapun yang terjadi Cerita. di hidupmu, ceritain ke Mami. Apa yang bikin kamu sedih, ceritain ke Mami. Apa yang bikin kamu happy hari itu, ceritain ke Mami. Karena ya kapan lagi sih Fit, momen kita sama anak seperti itu. Nanti kalau dia udah gede, udah nikah, mungkin akan susah untuk bisa diajak ngobrol kayak gitu kan. Ini momen-momen yang menurutku memang gak akan tergantikan sih. Momen bareng sama anak waktu mereka di usia-usia segini gak mungkin tergantikan lagi. Terus experience apa yang pernah Mbak Widya dengar dari ceritanya Gaya selama dia sekolah dan melalui berbagai kegiatan dalam satu hari itu yang membuat Mbak Widya tuh kayak ternyata anak zaman sekarang gini ya, yang beda Iya, gitu sama iya, anak iya. zaman dulu apa? Mungkin kalau anak zaman dulu sih nggak terlalu mengenal gadget ya, Fit. Benar. Nah, anakku ini tidak aku kenalkan untuk memegang handphone. Oh gitu, sama Iya, sekali? sama sekali. Oke. Tapi aku ada beberapa momen ketika mereka cranky ya, mungkin cranky, bosen kayak gitu, aku ada iPad. Oke.
beda ya handphone sama iPad. Karena Beda, gini, handphone fungsinya itu juga beda. dari awal aku nekenin handphone itu kan untuk aku kerja. Jadi nggak mungkin akan dipakai mainan untuk anakku. Betul. Kalau iPad sebenarnya itu pun juga nggak aku yang langsung tunjukin YouTube, nggak. Kamu ngapain kalau mainan iPad, ngapain sayang? Ini Buka kok apa? hitam cemong semua sayang, kamu tuh ngapain aja ya? Maklum nih tadi Dari pantai ya kan? makan pasir ya sayang. Kamu ngapain kalau mainan Kalau iPad? misalnya main iPad itu Kak Gaya buka apa sih? Buka main game. Main game. Game apa contohnya? Game main pizza. Pizza? Kayak memasak pizza. Oh, karena dia mau jadi chef iya, tadi. gitu. Oh, Jadi kayak kayak cooking ya, cooking cooking gitu. Dia games. suka yang game sims kayak gitu. Jadi memang aku nggak pernah yang anak tuh harus mengenal gadget banget gitu. Aku nggak mau, tapi juga tidak yang terlalu strike yang Iya. anakku nggak boleh lihat YouTube. Enggak, aku tetap juga memperlihatkan mereka cuma di TV. Dan itu Oke. pun juga harus aku batasin waktunya, kayak bolehnya 1 hari 1 jam kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya sekarang ya Kakak Gaya nih, kalau Mami pas lagi kerja kamu suka lihat TV sendiri ya? Loh, jujur dia. Jujur dia. kan udah gede, jadi dia ngerti Oh. di mana remote. Makanya aku sering bilang, remote nggak boleh aku tinggal rumah, jadi harus aku bawa pergi. Serius Mbak? Iya. Masa mobil tuh remote? Iya, karena biar mereka pun juga bisa interaksi sama adiknya juga kan. Kadang kan orang kalau anak umur segini terlalu mengenal gadget kayak gitu-gitu, Waktunya habis di situ kan? betul, dan impactnya mungkin ada beberapa yang kurang baik juga. Walaupun memang ada plus minusnya ya, Fit ya. pasti, Kayak pasti. bukan berarti aku bilang kayak gadget itu tuh merusak mereka, enggak. Tapi yang penting aku bisa mengarahkan itu ke hal-hal positif. Karena lebih baik diawasi orang tua juga kan Mbak? Dan aku harus tahu apa yang dia tonton, harus tahu apa yang dia lakukan di situ. Terus juga kalau aku lihat di umur-umur segini kan ada teman-teman dia yang diperbolehkan gadget, ada yang enggak. Nah, kalau anakku kan case-nya nggak boleh nih. Nggak boleh. Jadi setiap kali dia lagi kumpul sama teman-temannya tuh pada dibawain handphonenya Masing-masing? masing-masing. Terus Kak Gaya Dikasih- ngapain tuh biasanya? Dia gabut, suka nimbrung gini, tapi habis itu dia nanya ke Mami, Mami aku boleh nggak lihat handphone sama temenku? Enggak. Aku bilang gitu. Aku Tetap lihat punya teman aja nggak bilang, boleh? dia lihat teman nggak boleh. Ya biarin aja temanmu main handphone, tapi kamu mainan aja ada. Pasti aku bawain mainan. Jadi kalau aku keluar rumah, dia pasti bawa boneka satu atau bawa beberapa mainan gitu. Jadi pokoknya aku pengen anakku tuh lebih terlibat dengan aktivitas aja. Lebih ke motorik juga motorik ya Mbak? gitu. Jadi nggak yang terus lihat handphone gitu. Aku nggak terlalu ini sih. Jadi makanya pasalnya Kids Meal 2 kan? Iya. Karena yang minta penting mainannya. Paham kan, Fit? Dan Untuk mensupport. Iya. Tadi langsung jangan ada mainannya ya, Mbak. Kalau bisa satu lemari saya masukin mobil. Oke, Gitu. terus lagi nih Mbak, mungkin ini sebelum kita ke closing, nggak kerasa ya kalau ngomong sama Udah lama mama ya, Fit? tuh udah hampir 38 menit Mbak. Iya kan kita durasi cuma 10 menit nanti. Jadi cari yang paling penting, sisanya di Poinnya. Satu momen terakhir Mbak, Iya. yang sampai hari ini kan Mbak Widi udah punya 2 buah hati tercinta nih. Iya. Dan masih bekerja juga. Betul. Menjalankan peran sebagai istri, ibu, dan Ya. pengusaha. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Widya itu masih menjalani ini dengan optimis, dan aku tuh selalu ngelihat Mbak Widya saat kenceng-kencengnya gulune ya pemirsa. Dia tuh selalu senyum dan ketawa, walaupun habis itu juga cengang lagi. Gimana toh Mbak Ngamuk caramu? ya? Caramu gimana Kalau bertahan? untuk di dunia bekerja, di dunia bisnisku, karena aku tahu banyak orang yang masih berharap di belakangku, Fit. Jadi kayak masih banyak juga yang kayaknya nggak mungkin sih bisnisku ini akan aku tutup atau akan aku akan cut off karyawan hanya karena aku harus fokus ke keluarga, kayaknya susah juga. Jadi Kasihan juga Kasihan teman-teman. juga. Jadi aku mikirnya, dan semua kan juga berawal dari teman-teman juga Betul, kan, betul. gitu loh. Jadi aku ngerti banget dengan timku ini tuh seperti apa. Jadi aku kayak mempercayakan juga nih ke mereka beberapa event yang mungkin kamu juga sering lihat kan, aku ada beberapa event yang mungkin aku nggak ikut datang, ya itu mungkin ketika aku lagi sibuk dengan anak-anakku kayak gitu. Jadi aku gimana caranya mereka pun juga ngerti aku harus membalanskan antara pekerjaan dan juga keluarga. Terus ada beberapa momen juga yang aku tuh ngerasa dulu sempet, Fit, kayak aku kayak kehilangan jati diriku. Jati diri tuh maksudnya ya selama ini aku enak banget ya, kayak bisa keluar malam, bisa ngapain-main sendiri. Terus tiba-tiba ada anak, aku kan harus bener-bener 24 jam kan, Fit. Betul. Apalagi waktu awal-awal aku harus direct breast, dia harus menyusui dia langsung, ASI ya, Mbak. DBF langsung gitu. Terus kayak kok aku nggak jadi diriku sendiri ya? Aku tuh sampai nangis, sampai kayak Wow. kenapa ya? Kok Masa aku sampai sampai kayak kayak gitu, ini? Mbak? Iya, karena kan kebiasaan. Iya sayang. Kerja terus ya. Lepas ya. Sebentar ya, Bu. Iya maaf. Ada iklannya Susah, pemirsa. susah memang nih. Jadi kayak kok aku ngerasa nggak jadi diriku sendiri. Terus aku sempet curhat nih ke timku. Apa ya
kenapa ya kok aku seperti ini? Aku ngerasa kayak aku ngejalanin hari-hari itu beda banget gitu loh. Ya udah akhirnya dari situ aku malah lebih bisa deket dengan timku akhirnya. Oh, jadi karena bisa keterbukaan itu. keterbukaan itu aku jadi menceritakan aku tuh gini loh sebenarnya sekarang. Aku tuh udah ada suami, sudah ada anak. Jadi aku ada beberapa hal-hal poin yang aku nggak bisa akan selalu sama kalian terus, tapi tolong kalian juga bisa ngertiin aku juga gitu loh. Jadi dari situ malah aku semakin lebih deket dengan timku. Jadi bisa percaya sama mereka, Malah mengandalkan sepenuhnya. dulu awalnya kan aku nggak pernah bisa percaya ya. Aku tuh tipe yang kalau apa-apa aku kerjain sendiri. Iya. Pokoknya kalau aku bisa Perfeksionis sendiri, ya, Mbak? Perfeksionis. Karena aku ngeliat orang meleng dikit salah aja aku kata-katain. Enggak kok, bener kok pemirsa. Saya sering lihat sendiri, saya saksinya. Bener sumpah. Terus Mbak, Terbuka semua di sini ya. Mas Owi itu korban tuh. Mas. Iya, Kapan-kapan di podcast di sini. Owi, Raisa, Eka Sekar, semua korban nih Mama Wiji. Untuk saya belum pernah dimarahin, hampir ya nanti hampir. ya. Jangan dong, takut banget. Itu jadi, Terus. tapi jadi emosiku pun juga agak lebih Terkontrol ya? enggak, dulu tuh kan aku meledak banget ya, Fit. Dulu aku meledak banget orangnya. Sekarang tapi meledak sekarang aja? memang meledak aja. Oke. Meledak itu kan ada fasenya A, B, C. Ini udah lebih baik ya Lebih pokoknya baik. ya? Kayak punya anak tuh kayak kadang tuh takut gini loh, ketika aku mau jahatin orang, nanti mereka akan doain aku jelek nggak sih untuk Oke. anak-anakku. Aku tuh Benar. selalu mikir kayak gitu loh, kayak ketakutanku tuh gede banget. Terutama ke anak ya, dampak ke Terutama anak. karena ya kita nggak tahu ya sampai kapan kita bisa hidup di dunia, sampai kapan kita akan sehat terus mendampingin anak. Terus nanti feedbacknya kalau kita mau jahatin orang lain, kira-kira itu mereka akan membalas ke anakku nggak sih? Iya. Doa jelek aja tuh kadang aku kayak di hatiku mau jahatin dikit gitu ya, kayak ngatain orang aja sedikit gitu. Sekarang tuh kayak mikir terus dan kayak jadi baperan ya jatuhnya gitu. Tapi Karena ya nahan terus ya, nahan Mbak? terus gitu. Tapi ya plus minus ya kayak gitu. Jadi aku ya ngerasa oh ternyata aku sekarang sudah memasuki fase menjadi ibu. Jadi memang itu fase-fase yang aku pun tanya ke ibu-ibu sekitaranku juga merasakan hal yang sama. Apalagi juga sama-sama punya bisnis, sama-sama punya anak banyak gitu kan. Itu kayak aduh pressure banget tapi happy. Tetap kita bawa happy, kita tetap bawa ikhlas aja karena ya mau kapan lagi kita bisa menikmati momen-momen seperti ini kayak gitu. Boleh dong kasih pesan buat mama muda di luar sana? Apa ya? Tidak ada pesan karena aku sendiri tidak bisa mengayomi diriku sendiri. Jujur mati. Kalau Nggak gitu ada. jangan pesan deh. Ini aja, gimana cara biar bisa berjuang bareng? Nah, tuh. Oke. Lebih real itu. Lebih real ya. Jadi selalu komunikasikan apapun dengan suami Anda. Itu penting banget. Karena ternyata banyak banget ketika sudah jalannya pernikahan banyak sekali yang Kurang berkomunikasi. kurang berkomunikasi akhirnya menyebabkan pernikahan itu menjadi tidak happy ending ya. Maksudnya jatuhnya kayak saling menyalahkan, saling mempressure satu sama lain. Jadi selalu obrolkan apapun itu dengan suamimu dulu. Karena itu adalah kayak untuk dalam sebuah rumah itu kayak pondasinya Fondasi. itu dulu baru kalau itu sudah lancar pasti yang lain juga ikut lancar. Turunannya juga Turunan pasti akan juga lebih pasti ya, lancar Mbak? kayak gitu. Karena kalau komunikasi udah jelek dulu, kita nggak bisa kayak interaksi yang enak dengan suami. Kan kadang ada tipe orang yang diajak ngobrol nyebelin ya, kayak gitu ya banyak ya. Kayaknya ini banget ya Anda ya. Siapa ya? Kebiasaan dapat pacar kayak gitu kayaknya. Ya, ini dikat lagi aku. Ini bener-bener deh, karena saya jadi narsum ini mah. Itu. Soalnya luar dalam dia tahu. Tahu borok-boroknya sih saya. Itu. Jadi memang pondasi utama adalah kita harus terbuka, dengan harus komunikasi dengan baik juga. Gitu sayang. Ih, Iya. kamu mah Harus bahasa Inggris dong aku ngomongnya sama dia. enggak usah, Mbak. Ngerepotin. Dia bahasa Inggris yang berdoa. Dia jauh-jauh ngapa? Oke, keterbukaan dengan suami. Iya. Bonding dengan anak ya, Mbak. Itu paling penting juga. Karena momen golden age, momen anak itu bisa merasakan kasih sayang kita tuh ya di momen-momen seperti ini. Momen ketika mereka merasakan kita, yuk kak, yuk kita beli mainan yuk, kita ikut mami kerja yuk. Itu tuh mereka kayak merasa sangat dihargain kok anak itu. Dia merasa happy. Bahkan ketika tadi Gaya mau aku ajak ke sini yang, Mami ini kita mau kemana? Mau podcast, Mami bilang gitu. Oh podcast itu masuk YouTube ya Mami? Mami aku mau banget, dia bilang gitu. Kakak emang mau masuk ke YouTube? Dia emang senang Wah. gitu. Jadi memang aku tuh selalu pengen anakku tuh bisa nge-explore semuanya, Benar, bisa benar. tahu apa sih yang Mami lakuin di luar sana. Jadi mereka bisa merasakan apa yang aku rasakan juga. Dan ternyata Kayak Mami gitu. juga jadi salah satu idolanya Kak Gaya ya? Iya. Pengen jadi kayak Mami ya?
Aduh, terima kasih ya kakak ya udah mau masuk ke podcastnya Double Pot ya sama tante. Sama-sama tante. Oke pemirsa, terima kasih Mbak Widya. Sama-sama. Terima kasih Ovi. Gaya. Seneng banget bisa diundang ke sini. Makasih ya, besok-besok lagi jangan kapok ya. Iya, pasti dong. Besok Sun narasumbernya bukan Mbak Widya dan Gaya, tapi Siapa? Zoe. Zoe, iya. Nah, undangnya boleh di sini. Mana ya? Mana tadi Zoe ya? Udah kabur dia kayak udah tahu dia mau dipanggil. Oke pemirsa, seru banget ngobrolin tentang bagaimana seorang pengusaha, ibu-ibu rumah tangga juga dan figur wanita yang diandalkan oleh banyak orang ternyata nggak mudah. Betul. Tapi juga tidak menjadikan Mbak Widya ini lengah begitu pemirsa. Sehingga apa yang menjadi landasan dan visi awal itu terus terjaga hingga hari ini karena ternyata dalam rumah itu harus kokoh dulu fondasinya. Betul. Di luar kita juga harus percaya kepada tim. Iya. Karena nggak selamanya kita bisa kerjakan semuanya Iya, sendiri. betul. Kita harus meletakkan juga kepercayaan di bahu orang lain. Betul. Itu tadi yang aku maksud, Fit. Terima kasih rangkumannya ya. Ini Brain fog. terima kasih sastra Indonesia yang telah mengajarkan saya bertata bahasa yang baik dan benar. Oke, pemirsa, sampai jumpa di Double Pot episode berikutnya. Terus tonton kami, jangan lupa klik subscribe, follow, dan juga share. Karena bersama dengan Double Pot, ride the fun, share the love. Bye-bye. Bye-bye kakak.